mengelilingi kita. Subhanallah. Coba kalau seperti jadi takut nggak kira-kira? Tahajud, duha, silaturahim, sedekah, zakat, haji, umrah, majelis taklim, masya Allah, birrul walidain, semua berkumpul dan semua berada di samping kiri kanan kita, dan kita selalu tersenyum dan bahagia. Saat itulah datang malaikat Munkar dan Nakir dengan mengatakan, Assalamualaikum ya fulan ibnu fulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh para malaikat yang teman-teman kita, amal kita mengatakan, ya fulan, itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Dia akan memberikan pertanyaan kepadamu, tenang, aku akan dampingi. Subhanallah. Ketika man rabbuka, kata yang di samping, jawab Rabbi Allah. Tinggal jawab Rabbi Allah. Masya Allah, santai. Ujiannya santai, tenang saja. Subhanallah. Disitulah Allah katakan dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menetapkan hati seseorang dengan ketetapan hati yang sempurna di dunia dan di akhirat. Di dunia hatinya tetap, dan di akhirat hatinya tetap. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kata sahabat, Allah menetapkan hati seseorang di dunia dan di akhirat. Kapan di dunia, kapan di akhirat? Rasulullah jawab, Allah tetapkan hati seseorang dengan keimanan di dunia ketika dia menghadapi sakaratul maut. Tetap hatinya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan Allah menetapkan hatinya dalam keimanan ketika di akhirat adalah ketika ditanya di alam kubur. Subhanallah. Semoga Allah menetapkan hati kita ketika melepaskan dunia ini dan ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir. Amin ya rabbal alamin. Saat itu ditanya, semua ditanya dan bisa dijawab. Luar biasa. Tapi saya sangat sungguh kagum disampaikan oleh Syekh Nabil Awati dalam riwayat yang disampaikan oleh beliau, subhanallah, bahwa yang terjadi kuburan itu manazil bisa dilihat ketika peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat apa? Melihat Musa alaihissalam, kuburannya, iya, berlalu di kuburannya Musa alaihissalam, dan melihat Nabi Musa alaihissalam di kuburannya sedang sholat, sedang sujud. Subhanallah, sedang sujud. Luar biasa, iya. Lalu Rasulullah digambarkan bahwa terjadi kepada Umar ibn Khattab. Jadi Umar bin Khattab nanti, Rasulullah SAW menyampaikan, begitu beliau bangun dari alam kuburnya, amal solehnya datang. Subhanallah, menghampiri beliau. Saat itu Munkar Nakir datang. Assalamualaikum ya Umar ibn Khattab wa rahmatullahi wa barakatuh. Umar ibn Khattab menjawab, waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu malaikat Munkar Nakir bertanya, man rabbuka? Apa jawaban Umar bin Khattab? Bal ana as'alukuma man rabbukama. Justru aku mau nanya, Tuhan kalian siapa? Subhanallah. Malaikat menjawab, Tuhan kami adalah Allah. Subhanallah. Agama kalian apa? Islam. Subhanallah. Kiblat kalian kemana? Ka'bah. Nabi kalian apa? Muhammad Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, benar. Allahu Akbar. Luar biasa Umar ibn Khattab. Bagaimana sosok beliau? Ya harus tahu bagaimana sejarah-sejarah yang ada. Umar itu sosok seperti apa, Abu Bakar seperti apa, Utsman bin Affan bagaimana, Ali bin Abi Thalib seperti apa. Rasa-rasanya punten-punten kurang afdal hidup ini kalau tidak mengenal salafus saleh, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal salafus saleh, para sahabat yang diperkirakan dalam Sahih Bukhari diperkirakan 40.000 sahabat itu jumlahnya. Masya Allah, 40.000. Kita alhamdulillah baru hafal 10.000 kan? Nama sahabat, oh punten, keliru, 5.000 maksud saya. 5.000, bukan 5.000, 500 lah. Oh, ragu ya. 100 masih ragu ya. Kalau 50 oke lah, 50 ya. 50 masih bisa disebutkan. Kenapa? Paling tidak dalam Rijal Haular Rasul itu adalah ada 60 para sahabat, itu bisa dibaca. Ya. Kalau tidak keliru Khalid Amr, ya, penulisnya adalah Khalid Amr. Beliau adalah seorang penulis dan anaknya Amr Khalid, beliau seorang penyampai daripada buku-buku yang dikarang oleh bapaknya. Subhanallah. Jadi kalau bapaknya jago nulis, anaknya jago menyampaikan. Jadi yang disampaikan itu adalah buku-buku bapaknya. Luar biasa itu. Jadi bapaknya nulis banyak buku-buku sampai dia wafatnya, tapi
tidak bisa menyampaikannya. Mungkin kan orang-orang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Maka Amrul Khalid ini, padahal dia seorang jurusan fisika, tapi sekarang motivator dunia yang sangat luar biasa. Subhanallah. Dan dia ini menyampaikan buku-buku daripada yang bapaknya punya. Lalu dia sempurnakan dengan pengalaman dan bacaan dia luar biasa. Itu seorang ayah ulama, anaknya pun ulama. Masya Allah, luar biasa. Tidak mustahil anak kita menjadi seorang ulama yang menyebarkan Islam yang indah di muka bumi ini, bahkan di luar muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan. Itu adalah orang yang indah. Bagaimana orang yang tidak mendapatkan keindahan? Ada. Siapa mereka? Subhanallah. Mereka yang mendapatkan kerugian. Begitu bangun di alam barzakh, kaget. Mungkin dengan bau yang mumtina atau kariha, bau bangkai. Siapa sih yang senang bau bangkai? Begitu bangun bau bangkai, bau bangkai dia sendiri nggak senang. Melihat airnya becek. Ini tempat apa? Gelap-gelap. Datang dengan mengatakan, kalau tadi assalamualaikum, kalau ini tidak mengatakan salam. Beberapa pendapat ahlul ilm berbeda. Ada yang mengatakan assalamualaikum, binasa kamu. Ada yang mengatakan halaku alaik, kehancuran untuk fulan ibnu fulan, disebutkan namanya. Kaget. Ke dalam keadaan takut. Ada orang yang datang dalam keadaan bengis. Siapa kamu ini? Ternyata semakin dekat. La haula wala quwwata illa billah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan kita terbebas daripada kejadian yang sangat menjijikan ini. Amin. Begitu datang, ada yang dikatakan matanya jatuh. Jatuh ke bawah. Iya. Matanya jatuh ke bawah dan berlumuran darah di sininya. Dia datang dan kaget dengan mata. Kamu ini siapa? Orang itu mengatakan, kamu tidak tahu aku. Aku tidak tahu kamu siapa? Aku adalah dustamu yang selama ini kau pelihara. Astagfirullah. Ada dusta yang bertahun-tahun dia pelihara, nggak jujur kepada orang yang ada di depannya. Bertahun-tahun sampai wafat dusta itu dibawa. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Ada seperti mungkin ada. Datang lagi dengan matan al-halaku alaik. Siapa kamu? Dijawab dengan matan, kamu tidak kenal aku. Aku kan mirip dengan kamu. Iya, kamu mirip dengan aku. Tapi kamu demi Allah lebih buruk dan lebih jelek daripada wajahku. Lihat, ada yang bibirnya sampai terbelah jatuh. Ada yang kulitnya ya terasa jatuh ke bawah. Hanya tinggal tengkoraknya saja. Pokoknya tidak ada yang sempurna. Ada yang rusak tubuhnya. Datang, tapi kalau dimirip-miripkan, mirip dengan wajahnya. Ditanya, kamu siapa? Aku adalah sholat yang tidak pernah kau kerjakan. Kamu siapa? Aku saum Ramadan yang selama ini tidak kau tutup. Kamu siapa? Aku adalah harta yang tidak pernah kau zakatkan. Kamu siapa? Aku durhaka terhadap orang tuamu. Kamu siapa? Semua amal-amalan buruk akan berada di sekelilingnya. Bagaimana ketakutan yang ada? Saat itulah baru dikatakan dengan kata-kata yang mengerikan. Malaikat Munkar Nakir. Lalu dia bertanya dengan mengatakan, Man Rabbuka? Dia tidak bisa jawab. An-Nabiyuka? Dia tidak bisa jawab. Walhasil, dapatlah yang namanya azab kubur. Yang pertemuan pertama, kalau tidak keliru saya sudah sampaikan, tentang mimpinya Rasulullah dalam azab kubur. Masih ingat ya? Kalau tidak keliru di dalam pertemuan pertama saya sampaikan mimpinya Rasulullah ketika melihat azab kubur itu seperti apa. Yang ingat ketika dengan kalub robekan ininya. Iya kan masih ingat ketika ditidurkan ada yang dihajar dengan batu wajahnya. Jadi ada orang ini sekilas mungkin ada yang masih belum mengingat, tapi satu atau dua saya sampaikan. Rasulullah diajak oleh malaikat melihat azab kubur, ditidurkan, melihat ada orang ditidurkan. Saat orang itu ditidurkan, la haula wala quwata illa billah, satu orang dengan bertubuh besar membawa batu yang sangat besar sekali dan keras, bukan dijatuhkan tapi dibantingkan, begitu kan, dan kena wajah tersebut dan hancur wajah tersebut. Setelah hancur wajah tersebut, batunya menggelinding. Setelah itu dibawa lagi oleh orang tersebut. Sesaat dia sedang membawa, wajah itu kembali bagus. Lalu dihajar lagi, menggelinding lagi batunya. Diambil lagi, dihajar lagi. Nggak berhenti-berhenti. Dan Rasulullah bertanya, apa itu dan siapa itu? Dijawab oleh malaikat, mereka adalah orang yang tertidur di waktu sholat. Astagfirullah. Tidur di waktu sholat. Sholat apa biasanya suka tertidur kita? Subuh. Apalagi? Isya. Malas kan? Ntar aja lah, hanya ketiduran. Hati-hati karena ngantuk itu adanya di mana? Di bagian kepala. Iya. Siapa lagi mereka? Mereka yang menolak ketika membaca Al-Quran dan ketika dibaca Al-Quran. Mereka tidak senang. Pokoknya ataupun ketika dibaca Al-Quran dia tidak mendengarkannya. Ngobrol aja. Makanya kalau ada dengan mengatakan kadang-kadang
pembawa acara katakan, dengan misalnya ada untuk acara pertama pembacaan ayat suci Al-Quran, pernah dengar nggak itu ya? Maka sampaikan, tolong dengarkan ayat suci Al-Quran ini. Karena apabila dibacakan ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah, hormati tentang Al-Quran. Saya masih ingat, subhanallah, waktu itu ini pengalaman satu periode. Kami punya guru, subhanallah, guru ini adalah yang sangat kami cintai, sangat kami banggakan, guru tafsir. Tapi punten, karena gurunya sering keluar negeri, jalan, akhirnya dia hanya bisa hadir 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ngajar, selesai. 3 bulan sekali ngajar, selesai. Subhanallah, saat itu kami sudah merindukannya karena pelajarannya luar biasa. Jadi mulainya setelah Isya, selesai jam 11. Jadi biasanya untuk 6 bulan itu, dia cuma jumpa 2 kali sama kita tiap 3 bulan. Tapi sekali pertemuan dari Isya sampai jam 11, belajar tafsir. Wah, akhirnya kita bangga. Wah, nanti malam nih dengan Dokter Fulan ini, dengan Dokter Fulan. Akhirnya duduklah di bangku. Saya paling depan. Begitu kiainya, dia bilang, syekhnya mengatakan, hari ini kita belajar tafsir, buka Quran kalian, iya, silakan baca satu orang untuk Quran yang akan dibaca. Ketika dia mukaddimah, dia mengatakan, alhamdulillah kami bisa datang kemari, dengan syukur kepada Allah perjalanan kami selamat. Ya, semua dengar tapi masih ada yang ngobrol ya. Ya maklum lah di ruangan kelas gitu, masih ada yang ngobrol, masih cuek syekhnya. Ya mohon maaf kalau kami hanya bisa mengisi dalam 6 bulan ini hanya 2 kali pertemuan, bicara. Setelah itu mari kita pelajari ayat ini, silakan satu orang membacanya, Anda baca. Saya pas di depan beliau. Dia baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca ayat. Saat ayat itu sedang dibaca, dia nunduk, dia gini, berhenti. Baru 4 ayat atau 5 ayat, berhenti. Dia berdiri dengan mengatakan, jika saya sedang berbicara Anda ngobrol, saya nggak apa-apa. Tapi saya sakit hati ketika Quran dibaca Anda masih ngobrol. Saya pamit karena Anda tidak punya adab dengan ayat suci Al-Quran. Bagaimana Anda akan belajar tafsir kalau Al-Quran yang sedang dibacakan saja Anda tidak mendengarkannya? Bagaimana ilmu Allah akan masuk ke jiwa Anda sementara ketika ayat Al-Quran Anda tidak mendengarkannya dan tidak menghormatinya? Saya pamit, assalamualaikum, pulang. Padahal kita udah nunggu 3 bulan. Saya bengong aja. Subhanallah, ini kapan lagi jumpa? Segitunya dahsyat itu guru gitu. Kenapa? Saya sakit hati ketika baca Quran, seseorang baca Quran Anda tidak mendengarkan. Ayah Anda bunda, pernahkah orang sedang baca Quran lalu kita ngobrol? Iya. Subhanallah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Apabila Quran sedang dibacakan, tolong dengarkan. Itu adalah punten, itu pastinya azab kubur ini bukan orang ketika baca Quran ngobrol, bukan, tapi maknanya adalah tidak senang saja dengan baca Quran. Lebih baik dengar lagu-lagu atau musik-musik segala macam, padahal dalam perjalanan bisa saja yang namanya apa? Al-Quran dibacakan ataupun ayat-ayat apa yang dibacakan, bismillah. Subhanallah. Pegang baik-baik kata-kata ini yang disampaikan tentang adab kubur. Lalu saya lanjutkan. Selesai kubur ini apa yang terjadi? Terbagi menjadi berapa? 3. Wallahu a'lam. 1, ada yang su'ul khatimah. Yang kedua, ada yang husnul khatimah. Yang ketiga, ada yang mati syahid. Subhanallah. Itu perbedaannya. Ada yang mati syahid, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah. Kalau yang su'ul khatimah nggak usah diceritakan lagi, itu azab kubur. Itu azab kubur. Yang husnul khatimah itu adalah wallahu a'lam, Allah istirahatkan, Allah tidurkan sampai dia bangun di alam mahsyar. Itu dia. Sampai dia di alam mahsyar. Jadi kalau ada keluarga kita yang sudah wafat saat ini atau tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, 100 tahun, 300 tahun, 400 tahun, pokoknya keluarga kita yang sudah wafat, kakek kita, eyang kita, pokoknya sudah wafat. Apabila dia dalam keadaan husnul khatimah, dan insya Allah ya Rabbana wafatkan mereka dalam husnul khatimah, mereka berada dalam keadaan istirahat tidur panjang dan bangun nanti di alam mahsyar. Subhanallah. Dan apabila yang wafat dalam keadaan mati syahid, mereka itu hidup di sisi Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana hidupnya, namun mereka hidup di sisi Allah dalam alam yang namanya alam syuhada, alam orang-orang yang mati syahid. Loh, kenapa para ulama mengatakan mereka hidup? Ya Allah mengatakan, kalimatnya apa? Wala tahsabannal ladzina qutilu
fi sabilillahi amwata, lanjutkan bal ahya. Selanjutkan, coba lanjutnya dengan matan bal ahya inda rabbihim humul yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka diberikan rizki. Ketika Allah mengatakan mereka diberikan rizki, berarti mereka apa? Hidup. Orang hidup itu yang perlu diberikan rizki. Kenapa? Selagi rizkinya masih ada untuknya, hidup tetap akan ada. Jadi orang yang hidup itu adalah orang yang perlu rizki. Yang rizki itu adalah insya Allah mereka adalah hidup. Kalau wafat tidak perlu rizki. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala humul yurzaqun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan humul yurzaqun. Apakah kita mau mati syahid? Apa husnul khatimah? Silakan. Tapi yang jelas jangan sekali-kali su'ul khatimah. Na'udzubillah. Pertanyaan yang sangat baik. Dengan mengatakan, kalau ada orang yang wafat su'ul khatimah, mungkin tidak dia itu menjadi bebas dari su'ul khatimah, menjadi kebaikan yang didapatkannya. Begitu dia dia mukminah, tapi dia tidak baik. Begitu di alam kubur, dia hajar atau dia mendapatkan azab kubur. Tiba-tiba dia selamat dari azab kubur, padahal dia sedang diazab kubur, tapi selamat dari azab kubur. Ada nggak ya begitu? Ada nggak orang yang selamat dari azab kubur padahal azab kubur sedang berjalan? Ada nggak yang selamat begitu? Atau setelah diazab kubur terus aja azab kubur? Apa bagaimana kira-kira? Saya sampaikan, orang yang sedang diazab kubur bisa selamat dari azab kubur. Karena apa? Karena perilaku yang baik ketika dia tinggalkan di dunia. Dia jahat. Dia maksud saya dengan mengatakan dia su'ul khatimah, wafat. Allahu Akbar. Misalnya dia punya anak soleh di dunia. Dia doa, ya Rabb, maafkan kesalahan kedua orang tuaku. Masya Allah. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Belum lagi dia doa di Arafah. Belum lagi dia doa di Multazam. Ibu tahu, lihat kata-katanya. Rasulullah bersabda, siapa yang minta ampunan di Arafah kepadaku, maka aku ampuni dosanya. Dan siapapun yang dimintakan ampun oleh orang yang berdoa di Arafah, aku akan ampuni dosanya. Subhanallah. Makanya orang-orang yang sedang di Arafah itu banyak titipan doa kan? Titip doa. Subhanallah. Titip doa itu, iya. Maka lihat kata-kata, seolah-olah orang itu yang didoakan oleh orang yang di Arafah, seolah-olah orang yang didoakan itu hadir di Arafah. Subhanallah. Makanya orang rame-rame kalau ada orang mau haji, doakan saya, khususnya di Arafah, doakan saya. Kenapa? Itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Iya, anaknya haji, iya, anaknya melaksanakan haji, anaknya melaksanakan umroh, anaknya beribadah di Multazam, di Arafah. Karena sebaik-baik hari yang ada di muka bumi ini adalah hari Arafah. Hari Arafah. Yang mana Allah tidak pernah menghampiri makhluk-makhluknya. Allah tidak pernah menghampiri Jibril. Allah tidak pernah menghampiri Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Rasulullah tidak pernah menghampiri malaikat. Padahal malaikat ini makhluk yang dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, tapi Allah tidak pernah datang menghampiri mereka. Ya bunda ya, ayah anda. Tapi begitu hari Arafah, Allah menghampiri orang-orang yang ada di Arafah. Bagaimana mulianya orang-orang di Arafah itu. Makanya orang berebut ingin haji. Begitu kita di Arafah, Allah turun dan menghampiri orang-orang yang di Arafah. Lalu Allah banggakan kepada para malaikat, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatku, ushidukum, saksikan oleh kalian wahai para malaikatku, aku datang menghampiri mereka karena aku telah mengampuni dosa-dosa mereka dan mengampuni dosa-dosa yang dipintakan oleh mereka. Allahu Akbar. Nyesel, aduh kemarin orang yang haji nggak dipintain doanya sama saya, aduh nyesel. Tenang, tahun depan masih ada. Yang mau haji lagi, subhanallah. Mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni teman saya. Maka temannya itu seolah-olah hadir di situ dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ibunya masuk dalam perangkap, bapaknya masuk dalam perangkap su'ul khatimah. Tapi anaknya berdoa, Allahumma gfirli wa liwalidayya, subhanallah, warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Allah angkat berat, ya malaikat. Memang dia itu hak untuk azab kubur. Tapi anaknya soleh mendoakan untuk minta ampunan. Aku ampuni karena doa anaknya. Masya Allah. Itulah yang dimiliki anak yang soleh. Luar biasa. Luar biasa. Saat itu bagaimana? Sudah sekarang masukkan ke dalam golongan husnul khatimah. Apa? Tidurkan dia. Tidurkan. Selamat. Itu anaknya Masya Allah berbuat baik lagi. Bikin itu, bikin ini. Semua pahalanya ke ibunya. Semua pahala ke ibunya. Ibunya dalam keadaan tidur. Nggak apa-apa. Rekening pahalanya numpuk dan dia tidak tahu. Begitu dia bangun di alam mahsyar. Bahkan dihisab. Dia bingung banyak amalan yang dia tidak tahu. Ya Rabb. Ini amalan apa? Ini adalah amalan haji. Haji yang mana? Saya belum haji. Anakmu menghajikanmu. Subhanallah. Luar biasa. Ini amalan apa? Ini adalah amalan engkau menyantuni yatim piatu. Aku kan gak pernah. Orang uangku dipakai itu, dipakai ini. Gak pernah saya untuk yatim piatu. Anakmu yang sumbangkan dan dihadiahkan untukmu. Subhanallah. Luar biasa ibunya. Ya Rabb, anakku, anakku, anakku. Lalu dengan mengatakan, loh ini pahala apa? Ini adalah pahala anakmu telah membangun masjid. Masjid yang mana? Masjid di sana. Aku nggak pernah, tapi anakmu menghadiahkannya untukmu. Ya Rabb. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Mana anakku ya Rabb? Mana anakku? Mana anakku? Ada sebentar lagi. Ibu bisa bayangkan seorang orang tua akan ucap terima kasih kepada anaknya kelak di akhirat. Dipeluknya nak dengan kata-kata apa? Aku ridha memiliki anak sepertimu. Maafkan ibu, maafkan bapak kalau selama ini tidak bisa mengajarkanmu dengan benar, tapi engkau begitu indah, begitu baik. Kenapa? Karena anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar. Bayangkan bunda, tidak ada keindahan bagi kedua orang tua kecuali memiliki anak yang soleh dan soleha. Kadang-kadang sekarang, la haula wala quwata illa billah, kita lupa untuk mengajarkan anak-anak kita di jalan Allah. Bahkan kita lupa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Bahkan kita lupa mengajarkan syiar-syiar Islam. Sholatnya, saumnya. Kita lupa untuk mengajarkan kepada mereka. Bahkan berapa banyak. La haula wa la quwata illa billah. Anaknya tidak mengenal dengan mengatakan bapaknya punya guru ngaji siapa. Bapaknya pernah ke masjid mana. Anaknya tidak tahu. Subhanallah. Astagfirullah. Itu yang sangat mengkhawatirkan bagi kita. Jadi dengan mengatakan hakikatnya. Orang bisa selamat walaupun dia berada dalam keadaan punten su'ul khatimah, bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Anak yang soleh atau soleh. Ataupun diantaranya punya amalan sendiri. Ketika dia punya uang, dia punya harta, dia katakan, "Ya Rabb, saya akan sumbang ini untuk anak-anak yang sedang belajar di jalan Allah." Para santri-santriwati yang sedang menghafal Quran, para santri-santriwati yang sedang ngaji, yang sedang apa? Saya berikan kamu untuk menghafal Quran ya, menghafal Quran. Ibu bapak menghafal Quran, tapi yang dididiknya itu hafal Quran. Ibu bapaknya sudah wafat, ini orang yang hafal Quran punya murid 10. Yang 10 ini punya murid lagi 20. Yang ini punya murid. MLM pahala tetap dapat. Subhanallah, ibu sudah wafat, tapi tetap pahalanya ngalir. Dengan mengatakan, kamu tahu, engkau bisa mendapatkan haflatul Qur'aniyah. Engkau bisa masuk ke dalam pesta orang-orang mencintai Al-Quran. Karena hafalan Quranmu. Hafalan yang mana? Orang saya cuma kulhu sama palak sama anas aja yang hafal. Kok dibilang pahala hafalan Quran? Karena Anda telah mencetak orang yang hafal Quran dengan hasil harta halal Anda. Masya Allah. Dan orang itu pun telah mendidik muridnya sekian jumlah banyaknya. Luar biasa. Terkadang, la haula wa la quwata illa billah, kita meremehkan hal-hal yang seperti itu. Meremehkan hal-hal yang kecil seperti itu. Subhanallah, mengerikan sekali. Ini yang harus dikhawatirkan. Iya. Dan saya juga mungkin sudah ada selenting-selenting atau mohon maaf tadinya. Setiap majelis ta'lim yang rutin, termasuk di sini, saya sudah siapkan buku tafsir yang 1/10 Quran diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cetakan Saudi Arabia. Saya mengambil cukup banyak. Ternyata dari 5 kardus yang saya bawa, alhamdulillah 4 kardus bahasa Arab salah bawa. Yang 1 kardus bahasa Indonesia sudah habis, 1 kardus itu 70 isinya. Begitu saya bawa, saya pede aja. Begitu dibuka, lihat, astagfirullah bahasa Arab. Nggak apa-apa lah 1 kardus bahasa Arab.
nggak apa-apa. Dibuka lagi, astagfirullah, bahasa Arab lagi. Saya simpen lagi. Ya Rob, nggak apa-apa, saya ikhlas, nggak apa-apa. Bawa-bawa dari Saudi, bayangin aja naik pesawat segala macam. Ini untuk dibagiin, saya sudah, alhamdulillah nanti jamaah dapat buku, alhamdulillah untuk sebagai pegangan. Dibuka lagi, ternyata Arab lagi. Dibuka lagi, Arab lagi. Akhirnya satu, saya subhanallah dengan mengatakan, seandainya pun ini Arab, nggak apa-apa. Saya akan bagikan kepada guru-guru yang bisa bahasa Arab. Dibuka, aduh bahasa Indonesia, alhamdulillah. Tapi sudah habis. Dan itu pun masih kurang tadi pengajian, ya. Jamaahnya banyak, itu pun banyak yang masih minta. Insya Allah nanti umrah saya bawakan lagi, insya Allah. Iya, kita bawakan lagi untuk disebarkan dan untuk dibawakan. Nah, itu sangat baik sekali. Saya baik sekali dengan kaidah-kaidah yang ada. Tapi kalau yang bisa bahasa Arab, nanti akan saya bawakan. Nah, saya perlu bahasa Arab, insya Allah saya bawakan, silakan. Silakan mau disebarkan, boleh. Mau diambil, boleh. Tipis, tapi insya Allah sangat bermanfaat sekali dalam bahasa Arab, silakan. Ambil boleh, iya. Mungkin sekarang ada di mobil, belum diturunkan ya. Kalau ada yang ngambil, silakan ambil saja untuk dibagikan dalam bahasa Arab. Ya. Siapa tahu begitu sudah dibawa ke sini berubah jadi bahasa Indonesia. Siapa tahu kan? Subhanallah, kita tidak tahu. Namun yang jelas, ketika orang yang dalam keadaan su'ul khatimah seperti apa, husnul khatimah seperti apa, dan bagaimana ketika orang itu mendapatkan alam syuhada. Masya Allah. Lihat, ketika ini terjadi semuanya, ada orang yang sudah dalam su'ul khatimah menjadi ditidurkan karena amal-amalan yang dia lakukan. Subhanallah. Baik itu amalan yang dikerjakan saat dia mendidik anaknya, anaknya menjadi soleh atau solehah, ataupun amal-amalan yang dia tabung dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya. Terutama dengan ilmunya. Dia pernah mengajarkan ilmu kepada orang lain, dirinya wafat, ilmunya tetap mengalir. Dia pernah menginfakkan hartanya, dia wafat, infaknya tetap mengalir. Subhanallah.